Hai, kamu sekarang sedang mendengarkan Siniar Buku. Ini nggak tahu episode keberapa, tapi yang jelas setiap episode aku menghadirkan buku baru untuk direkomendasikan ke kamu. Nggak selalu buku baru sih ya. Ini maksudnya buku baru tuh buku yang baru aku baca. Jadi bisa jadi ini buku cetakan lama, tapi aku baru baca sekarang karena ya biasa. Kadang-kadang kudet ya. Oke, kali ini aku merekomendasikan satu novel. Kayaknya penulis ini bakal jadi penulis favorit aku. Novel terjemahan dari Gail Forman. Judulnya adalah Just One Day atau Satu Hari Saja. Sebenarnya novel ini sudah terbit cukup lama. Kalau di negara asalnya sana itu terbit tahun 2013. Terus di Indonesia sendiri itu diterbitkan sama Gramedia Pustaka Utama. Dan yang aku punya ini adalah cetakan keempat terbitan September 2017. Jadi ya lumayan lama sebenarnya. Dan for your information, aku beli buku ini secara pre-love. Jadi bukan baru karena udah ada sampulnya. Dan yang di foto itu adalah foto anakku. Jadi that's my mini me. Oke, yang menarik dari buku Gail Forman adalah buku ini menipu. Menipunya itu mungkin kamu menganggapnya cerita remaja. Mungkin kamu menganggapnya ya kayak novel-novel romansa biasa. Tapi setelah aku simpulkan setelah membaca, ketika aku habis baca buku ini, aku menyimpulkan kalau ini adalah sebuah novel coming of age atau Bildungsroman gitu ya. Jadi novel yang dia berfokus pada perkembangan karakter tokoh utamanya. Jadi nggak sekedar menceritakan kisah cintanya dia sama seseorang atau gimana kehidupan sehari-harinya, tapi ada develop gitu, ada perkembangan dalam pribadi dia gitu. Nah, tokoh utama di novel ini adalah Allison. Allison ini bisa dibilang kalau seumur hidup dia tuh anak baik-baik. Terus ketika dia mengikuti tur ke Eropa, dia ketemu sama cowok bernama Willem, cowok asal Belanda yang dia itu pemain teater teater ilegal gitu, tapi berjiwa bebas. Jadi bisa dibilang Willem sama Allison ini adalah dua kepribadian yang sangat berbeda. Dimana Allison hidupnya semuanya serba teratur, dijadwal, ada plan sampai nggak cuman besok, minggu depan, 1 bulan ke depan, bahkan untuk masa depan dia. Sementara Willem seolah-olah dia hanya hidup untuk hari ini. Jadi dia menjalani hari itu ya just for today, bener-bener kayak mau ngambil resiko apa saja gitu. Mereka ceritanya ketemu di London setelah Allison menonton pertunjukan dari kelompok teater bernama Guerrilla Will, yang dimana salah satu anggotanya itu adalah Willem. Kemudian ketika sama-sama pulang ceritanya, Willem mau pulang ke Belanda, sementara Allison mau pulang bareng temennya yang bernama Melanie. Mereka ini kayak punya ide spontan buat pergi ke Paris bareng gitu. Cuman untuk 1 hari. Jadi Allison berpikir apa sih yang bakal terjadi dalam 1 hari gitu kan. Dan 1 hari itu ternyata bikin Allison mengalami petualangan yang luar biasa menurut dia. Dia jadi sosok yang berbeda karena di situ Allison tidak dikenal sebagai Allison sama si Willem, tapi Willem menyebutnya sebagai Lulu, yang diambil dari nama aktris lawas bernama Louis Brooke. Dan akhirnya dengan karakter Lulu itulah Allison itu seolah-olah dia menemukan kebebasan. Dia yang selama ini selalu ragu-ragu, selalu takut, dia seolah-olah benar-benar yang dia mau mengambil resiko apapun. Dia seperti Will gitu, dia menjadi Lulu dalam 1 hari itu. Tapi dia lupa bahwa dia berada di negara yang asing, dia gak kenal siapapun. Dan ketika 1 hari itu selesai, dia kembali menjadi Allison yang anak baik-baik, yang takut, yang cemas, yang hidupnya tiba-tiba berubah setelah 1 hari di Paris, dimana Allison kemudian jadi anak yang jadi remaja yang kalau menurut orang tuanya memberontak, terus bermasalah, nilai-nilainya jadi turun. Kemudian dia juga punya masalah dengan lingkungan sosialnya dia, dengan lingkaran pertemanannya dia. Dari sinilah kemudian tokoh Allison ini dieksplor gitu. Kita menyelami karakter Allison ini lebih dalam. Apa yang bikin dia berubah, apa yang menjadi keraguan-keraguan dia, apa yang menjadi ketakutan-ketakutan dia gitu.
Bisa dibilang ini benar-benar bakal melelahkan dibaca oleh kita yang juga mengalami hal yang sama Allison. Kita pasti pernah mengalami satu masa di mana kita kayak kehilangan identitas, kita nggak ngerti mau ngapain, kita nggak ngerti kita itu siapa, dalam artian kita tuh sebenarnya maunya apa sih, kita tuh hidup buat siapa. Dan disitulah Allison kemudian mempertanyakan sepanjang hidupnya, apakah dia benar-benar menginginkan apa yang ada di hidupnya, karena semua yang ada di hidupnya itu diatur sama ibunya. Dan di situ kita juga akhirnya tahu bahwa apa yang dipaksakan oleh ibu Allison ini sama anaknya itu nggak lepas dari luka masa kecil dari si ibu sendiri. Di sini tuh benar-benar yang kita itu juga kayak kayak bercermin gitu loh, kayak ini relate, dialami sama semua orang, dialami semua remaja, bahkan mungkin semua orang tua. Kita pasti nggak nyadar buat yang udah jadi orang tua gitu ya, kita sering memaksakan kehendak sama anak kita seolah-olah itu yang terbaik, padahal belum tentu. Siapa tahu itu adalah balas dendam kita atas masa lalu kita yang gagal gitu. Dan ketika sampai di akhir dari buku ini sendiri, aku bisa simpulkan bahwa iya, endingnya cukup gitu. Kita mungkin membayangkan ending yang mereka bakal happily ever after dan segala macamnya. Dan menurutku endingnya sih nggak berlebihan, dan justru itu bukan sebuah akhir, itu adalah cerita baru gitu. Dan itu nggak membuat penulis tidak menyelesaikan kisah itu, tapi justru itu seolah-olah adalah kisah itu baru dimulai, tapi biarkan pembaca sendiri gitu yang melanjutkan kisahnya versi mereka atau mungkin di dalam kepala mereka dan sebagainya. Tapi ya membaca buku ini sedikit banyak membuka pikiran kita, membuka wawasan kita selain alur ceritanya, terus juga lokasi-lokasinya yang bikin kita seolah-olah melakukan traveling, karena di situ Gail Forman membagikan pengalamannya ketika dia traveling ke Paris, ketika dia menjelajah negara-negara atau dia mengenalkan negara-negara yang menjadi setting dari cerita ini sendiri gitu. Bahwa dalam satu hari ternyata kita bisa menemukan banyak hal gitu, seperti Allison. Mungkin satu hari itu mungkin cuman sebuah waktu, mungkin cuma sebuah satu hari dalam 1 tahun yang kita bakal lalui seperti biasa, tapi satu hari itu benar-benar mengubah hidup dia. Dan itu benar-benar yang disebut sebagai sebuah perjalanan kalau menurut aku. Nggak sekedar kita berpetualang ke satu tempat, tapi kita juga benar-benar menemukan hal yang baru dalam diri kita. So akhirnya sebenarnya novel ini menarik banget buat dibahas, karena genre Bildungsroman itu kalau buat aku pribadi itu kayak mengajak aku untuk healing juga, untuk memikirkan kembali apa yang sudah aku lakukan saat ini, untuk memikirkan kembali apa yang benar-benar aku inginkan. Karena buat aku pribadi, aku seperti seolah hidup bersama tokohnya, dan tokohnya seolah-olah memang dia mencari jawabannya buat aku, dan aku kadang-kadang juga menemukan jawaban dari situ. Jadi buat kamu yang mengharapkan sebuah romansa yang manis, yang penuh kebucinan, gak usah berharap lebih sama buku ini. Tapi kalau kamu kepingin menemukan jawaban, kamu kepingin merasakan sebuah perjalanan, aku sangat merekomendasikan Just One Day buat kamu. Nah, buku ini punya lanjutannya, buku kedua dan ketiga. Buku ketiganya berbentuk e-book, tapi aku gak tahu apakah sudah ada di e-Pusnas atau belum, karena setelah ini aku berencana baca buku keduanya, tapi mungkin ada jeda dulu karena mau nulis-nulis juga. Selamat membaca, selamat berburu bukunya, entah itu pre-love atau yang baru, tapi aku sarankan untuk beli yang asli. Jadi sekali lagi kita selamat membaca Just One Day dari Gail Forman, dan kita ketemu lagi di episode Sini Book untuk selanjutnya.